Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyal ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kediri, baik kelas 10 maupun kelas 11 yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa terucap dari lisan dan hati kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, Islam, dan ihsan, dan juga nikmat yang berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, termasuk ibadah-ibadah yang mengiringi di bulan suci Ramadan, baik itu sholat tarawih, tahajud, duha, tilawah, dan lain sebagainya, yang mana insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu patut kita syukuri bersama nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga nantinya insya Allah nikmat ini akan mengantarkan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dua kalinya anak-anakku semuanya, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Dan semoga kita nantinya semuanya akan mendapatkan syafaat dari Allah SWT, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tahun 2021 ini, di mana wabah corona atau era pandemi yang menimpa hampir semua negara yang ada di dunia, termasuk negara kita Indonesia, belum berakhir. Oleh karena itu banyak hal yang perlu kita sesuaikan, termasuk pembelajaran di sekolah, kemudian tata cara kita ketika keluar rumah, ketika berinteraksi dengan orang lain, harus kita sesuaikan. Yang mana biasanya kita bertemu dengan saudara-saudara kita harus berjabat tangan, sekarang tidak diperkenankan terlebih dahulu. Cukup memberikan isyarat dalam jarak tertentu sehingga bisa mencegah penyebaran wabah ini. Ini semuanya perlu kita pahami, perlu kita taati agar wabah atau pandemi yang melanda negara kita itu bisa segera berakhir dan kehidupan kita nanti bisa berjalan kembali normal seperti sedia kala. Termasuk anak-anakku sekalian, ibadah yang mestinya mencakup ranah pribadi dan ranah sosial itu harus banyak kita sesuaikan. Ibadah Ramadan misalkan, ketika kita harus bersolat tarawih
di masjid, maka ada batasan-batasan tertentu yang harus kita taati. Tetap menjaga jarak, senantiasa menggunakan masker, dan juga tidak berjabat tangan terlebih dahulu setelah melaksanakan sholat. Itu harus kita lakukan, harus kita taati ketika kondisi pandemi semacam ini. Bukan semata-mata ini untuk membatasi adab pergaulan kita dengan sesama muslim, tetapi ini semata-mata untuk tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang lebih baik, yaitu mencegah menyebarnya pandemi di antara kita semuanya dan bisa mengembalikan lagi kehidupan normal seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, termasuk kegiatan pondok Ramadan yang biasanya kita laksanakan di sekolah, dan itu saya yakin memberikan pengalaman yang luar biasa pada kalian semuanya untuk mempertajam ilmu keagamaan, untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita, dan juga selain itu berinteraksi dengan sama teman, dan juga bisa memperoleh pengalaman yang mungkin akan sulit kita lupakan. Kita bersama-sama hadir di sekolah, kemudian mengkaji ilmu-ilmu agama, kita bertilawah bersama-sama, sholat berjamaah, kemudian buka bersama. Itu momen-momen yang langka ya bagi kita. Kemudian nanti setelah itu melaksanakan sholat taraweh bersama-sama juga di sekolah. Namun pada saat ini belum bisa dilakukan. Nah, kita tetap sebenarnya ingin mengadakan kegiatan-kegiatan itu di sekolah. Namun karena keadaan, maka kita akan harus menyesuaikan. Mungkin nanti yang datang ke sekolah kita jadwal bergiliran, kemudian yang lainnya bisa mengikuti tetap ya kegiatan pondok Ramadan ini, namun dengan cara virtual seperti yang saat ini kita lakukan. Namun demikian anak-anak, kami berharap dari sekolah, Bapak Ibu guru semuanya berharap hal ini tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kalian di dalam belajar, terutama untuk memperdalam ilmu agama di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, agenda pondok Ramadan atau pesantren Ramadan yang telah diagendakan, yang telah dijadwalkan oleh sekolah, tolong diikuti dengan sebaik-baiknya, dicermati, kemudian materi-materinya yang mana itu akan banyak bersinggungan dengan kehidupan kalian, diresapi, dimaknai dengan sangat baik, yang nantinya akan kalian gunakan untuk acuan di dalam melaksanakan kegiatan ibadah, mungkin juga kegiatan aktivitas sehari-hari yang mengacu pada ilmu-ilmu keagamaan yang disampaikan dalam kegiatan ini. Anakku yang dirahmati Allah, pada saat ini saya mendapatkan amanah dari panitia pesantren Ramadan untuk menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Namun demikian, nanti ini sebenarnya bukan penyampaian materi dari saya, namun saya mencoba untuk mereview, karena materi zakat fitrah saya kira sudah banyak kalian peroleh, baik itu dari sekolah maupun dari kegiatan-kegiatan keagamaan di luar, mungkin dari kultum, mungkin dari ceramah di masjid yang dekat rumah, dari tempat mengaji dan lain sebagainya, mungkin sering kalian dapatkan.
Namun demikian, tidak ada salahnya ketika situasi yang sangat mendukung ini, yaitu pada bulan Ramadan ini kita review lagi materi-materi keagamaan. Barangkali ada hal-hal yang terlupakan bagi kita, sehingga nantinya bisa semakin memperdalam ilmu keagamaan kita. Perlu saya kenalkan, nama saya Arif Sahputra. Barangkali anak-anak yang kelas 10 itu belum pernah ketemu dengan saya, karena kelas 10 ini masih total kalian belajar di rumah, ya, belajar di rumah. Hanya kelas-kelas tertentu yang mungkin saya ajar, yang mungkin pernah bertemu secara langsung dengan saya. Anakku yang dirahmati Allah, zakat fitrah ini sering kali saya ingin menggali dulu yang berkaitan dengan istilah zakat. Zakat berulang kali diperintahkan oleh Allah. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang mana ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan berukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sebagaimana kita ketahui anak-anakku sekalian, bahwa zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat, yang mana rukun Islam ini wajib hukumnya kita laksanakan. Dan zakat itu juga diwajibkan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat, yang mana filosofi zakat ini adalah untuk membersihkan. Membersihkan bukan berarti hanya bermakna membersihkan fisik atau lahiriah, tetapi bisa dimaknai juga membersihkan dalam tataran ruhiyah, batiniah kita. Mungkin banyak hal-hal yang tidak bisa kita tahan untuk dilakukan, padahal itu bertentangan dengan apa yang disyariatkan, atau mungkin hal-hal yang bersinggungan dengan hal-hal yang subhat, yang remang-remang, yang tidak bisa kita tahan untuk tidak dilakukan, kemudian kita terjumus untuk melakukan itu. Nah, salah satu jalan untuk membersihkan itu adalah dengan zakat. Zakat tidak berarti hanya zakat fitrah, tapi ada zakat yang lain. Salah satunya adalah zakat mal, yang mestinya memang kita tunaikan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan dalam pembukaan, saya mengutip surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya kurang lebih, ambillah zakat dari harta mereka,
guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini adalah salah satu ayat yang berisi perintah Allah bagi kita semuanya untuk menunaikan zakat. Sekali lagi, esensinya zakat adalah membersihkan dan mensucikan kita, baik dari jasmani maupun rohani kita. Dan sangat jelas Allah memerintahkan di sini membersihkan, mensucikan, dan orang yang menunaikan zakat patut didoakan agar timbul ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku yang dirahmati, pada saat ini bahasan kita adalah tentang zakat fitrah. Mungkin di buku panduan kalian sudah ada, kalian bisa buka halaman 15 tentang bimbingan zakat fitrah, yaitu di bab 4, di mana di situ disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, qala Allahu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan keluarkanlah zakat. Secara spesifik zakat fitrah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri duhratal lis-shaimi minal laghwi wa rafati wa tu'matul lil masakini faman ataha qabla sholati fahiya zakatan maqbulah wa man ataha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqati. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tak berguna dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan bila ia mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka akan menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1609 dan Ibnu Majah 1827. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ini adalah perintah secara spesifik tentang zakat fitrah. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, karena waktu pengeluarannya atau waktu pembayarannya, penunaikannya zakat fitrah itu ditentukan, yaitu selama di bulan Ramadan, dan khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah atau orang-orang Islam yang menjalankan ibadah saum Ramadan dan pada waktu bulan Ramadan. Dan waktu untuk menunaikannya sudah disampaikan pada hadis secara jelas sekali. Bila ia mengeluarkan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima, dan bila ia mengeluarkan setelah sholat id, maka menjadi sedekah biasa. Dan zakat ini menjadi penyempurna puasa kita, penyuci puasa kita, yang mana tidak lepas dari kita kemungkinan ketika kita berpuasa ada hal-hal yang menjadi larangan puasa itu sempat kita jalani. Mungkin karena kekhilafan, mungkin karena situasi dan lain sebagainya, sempat kita terucap hal-hal yang mungkin tidak
pantas untuk diucapkan ketika berpuasa terucap dari lisan kita. Nah, zakat fitrah inilah yang nantinya juga akan membersihkan hal-hal yang demikian itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekali lagi zakat fitrah merupakan zakat yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta dan melengkapi ibadah puasa kita. Dan waktu untuk menunaikan zakat fitrah itu hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Berbeda dengan zakat mal, jumlah pembayaran zakat fitrah tidak dihitung dari nisab dan haul harta yang dimiliki, melainkan sudah ditentukan semuanya sama secara merata untuk setiap umat Islam atau setiap muslim ya, yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi besarannya sama, tidak ada nisabnya, tidak ada besar kecil yang berbeda. Menurut hadis riwayat Muslim, hitungan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum, yang pada saat itu kurma dan gandum merupakan makanan pokok umat Islam atau umat Rasulullah SAW. Sok itu ukuran takaran. Menurut mazhab Maliki, 1 sok itu sama dengan 4 mud, di mana 1 mud itu merupakan cakupan penuh 2 tangan pada umumnya. Jadi kalau kalian mengambil kurma atau mengambil gandum dengan cakupan penuh 2 tangan didekatkan, kemudian diambil pada kurma atau gandum ya. Cakupan penuh 2 tangan ini pada umumnya adalah 1 mud ya. Pada umumnya di sini adalah bisa jadi takarannya adalah takaran orang dewasa ya. Sehingga untuk takaran 1 mud perlu kalau dalam ilmu fisika perlu dibakukan ya, dikalibrasi ya, sekalian. Artinya 1 cakupan ini, 2 tangan ini tangannya siapa yang dipakai atau tangan rata-rata. Nah, itu perlu dibakukan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas telah menentukan aturan zakat fitrah Indonesia. Jumlah zakat fitrah yang diwajibkan untuk orang Indonesia yaitu sebesar 4 mud, ketemunya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok untuk setiap jiwa atau setiap orang. Karena makanan pokok Indonesia atau masyarakat Indonesia itu mayoritas beras, maka disepakati zakat fitrahnya adalah beras dengan ukuran atau sebanyak 2,5 kilo atau 3,5 liter untuk masing-masing orang. Yang mana dalam penunaian zakat itu, makanan pokok itu adalah makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari oleh pembayar zakat atau muzaki. Jadi yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau sehari-hari biasa makan beras beramu misalkan, rojo lele misalkan, atau beras cap apa yang premium belinya di supermarket misalkan, maka yang harus dibayarkan untuk zakat harus sesuai dengan apa yang dimakan sehari-hari. Tidak boleh mengurangi kualitas beras yang disakatkan. Sehari-hari makan beras kualitas premium, namun ketika zakat cari yang lebih murah, cari beras misalkan yang di bawah standar, yang banyak kutunya dan lain sebagainya. Membuat zakat aja kenapa harus yang baik? Nah, itu salah, tidak akan diterima zakatnya kalau tidak sesuai dengan apa yang biasa dia makan sehari-hari. Jadi kualitasnya tidak boleh diturunkan,
apa yang sehari-hari itu dimakan, maka itulah kualitas zakat yang harus ditunaikan. Paham ya anak-anak sekalian? Kemudian anak-anakku, pembayaran zakat fitrah itu dalam perintah Rasulullah adalah makanan pokok yang biasa dimakan kita sehari-hari. Namun untuk memudahkan pengumpulan zakat, maka para ulama memperbolehkan mengkonversikan zakat itu dalam uang, yang mana digunakan untuk mempermudah saja dalam pengumpulan zakat, dan nantinya pentasarufan zakatnya tetap dalam bentuk makanan pokok. Sehingga kalau misalkan zakat fitrah itu dirupakan uang, maka nilainya itu dikonversikan dalam harga beras yang telah ditentukan. Dan harga berasnya juga disesuaikan dengan harga kualitas yang dimakan sehari-hari. Jadi kalau misalkan saja 2,5 kilogram tadi beras yang dimakan itu kualitasnya per kilo 12.000, ya maka konversinya harus 12.000. Makanya di dalam membayar zakat rata-rata sekitar 30.000. Itu untuk mensikapi anak-anak. Maka berasnya itu harus standar, kemudian jumlahnya tidak kurang dari 2,5 kilogram. Anak-anakku sekalian, besarannya sudah, perintahnya sudah. Nah sekarang yang wajib siapa membayar zakat itu? Satu, yang wajib adalah setiap orang yang beragama Islam, baik itu baru lahir maupun sudah berumur lanjut. Jadi yang penting si ambekan, enek nyowone anak-anak masih bernafas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Pertama, dan beragama Islam. Kalau orang tidak beragama Islam, ya memang tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita meyakini Islam, maka kita wajib membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Merdeka itu bukan budak, ya. Pada zaman dahulu, mungkin sekarang semua orang sudah merdeka, dan berarti wajib untuk membayar zakat hukumnya. Kemudian yang ketiga, menemui 2 waktu. 2 waktu maksudnya adalah 2 waktu ketika Ramadan dan 2 waktu ketika masuk Syawal. Itu yang wajib. Bagaimana kalau tidak menemui 2 waktu? Belum wajib atau tidak wajib. Misalkan orang yang meninggal belum dan tidak menemui akhir Ramadan, maka dia sebenarnya tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat, yaitu memiliki harta yang cukup. Sekali lagi, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menyesuaikan dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau ada cukup, maka itu yang diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau tidak ada, Allah tidak akan memaksa, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat, tetapi dia malah berhak untuk menerima zakat. Itulah indahnya Islam, anakku sekalian. Ada keseimbangan antara orang yang mempunyai kelebihan harta dan orang-orang yang tidak beruntung dalam memiliki harta, maka akan ada saling memberi dan menerima, sehingga sama-sama semuanya bisa merasakan nikmat rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Kemudian anak-anakku sekalian dirahmati Allah, kapan sih waktu kita mengeluarkan zakat fitrah? Tadi sudah disampaikan di depan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu Ramadan sampai dengan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Dan dibagi lagi menjadi 4 pembagian waktunya. 1, jawas. Jawas itu waktu seharusnya, ya, waktu seharusnya. Yang mana waktu seharusnya adalah ketika awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Itu harus di situ menunaikan zakatnya.
Nah, yang kedua lebih tinggi lagi. Ada kategori wajib. Kapan wajib dilaksanakan untuk membayarkan zakat? Yaitu ketika matahari mulai tenggelam di akhir Ramadan. Yaitu ketika Ramadan terakhir, takbir adzan ya, sampai dengan nanti selesainya sholat Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri, itu wajib hukumnya kalau ada yang belum membayar zakat. Wis akhir Ramadan arepe buka atau sudah buka belum membayar zakat, nah itu harus hati-hati, jangan sampai nanti terlupakan. Kadang ada yang meremehkan sing atau sing bar tarawih bar takbiran, ternyata lupa sampai pagi ya. Sampai setelah sholat id ya. Itu meremehkan untuk membayar zakat, dan di situ sebenarnya kategori wajibnya. Dan yang ketiga adalah kategori sunnah. Sunnah itu artinya sesuai dengan tuntunan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di mana membayar zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat subuh, ya, sholat subuh dan sebelum kita pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu yang sunnah, dikuatkan, dianjurkan anak-anak sekalian. Ya. Seperti yang diturunkan oleh Rasulullah. Batasan waktunya singkat. Setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Yang mana alasan logisnya adalah agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung bisa menikmati bulan Syawal itu sebagaimana apa yang kita rasakan. Ya. Diberikanlah zakat fitrah itu kepada mereka. Dan yang keempat, hukumnya haram. Hukumnya haram berarti tidak diterima zakatnya. Kapan itu? Sebelum matahari terbenam setelah sholat Idul Fitri, seperti yang disampaikan dalam hadis depan. Jadi ketika kita membayarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka zakat kita akan dihitung sebagai sedekah sebagaimana biasanya. Maka kita tidak dianggap mengeluarkan zakat, tetapi mengeluarkan apa? Sedekah. Jadi kita tidak akan dihitung sebagai umat yang tidak mengeluarkan zakat. Ketika kita tidak membayarkan zakat, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah itu sangat pedih. Datangnya bisa jadi sangat cepat. Bisa jadi waktunya tidak bisa sadari kapan itu datangnya. Anakku yang dirahmati Allah, zakat kita sudah terkumpulkan, kemudian ditasarufkan kepada siapa saja yang berhak menerima zakat itu. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak punya pekerjaan yang tetap, itu fakir. Mereka berhak menerima zakat. Kemudian miskin, orang yang punya pekerjaan tetap, mempunyai harta benda, tetapi kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Contohnya ada tukang, mohon maaf ya, ada orang yang pekerjaannya, dia punya pekerjaan menarik becak misalkan,
Dia punya rumah, punya harta, punya pekerjaan penarik becak, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga berhak menerima zakat. Kemudian amil. Amil itu pengelola zakat. Oleh Islam sudah diatur. Mereka bersusah payah, mereka mengeluarkan tenaga, pikiran, mencurahkan baik itu perasaan dan lain sebagainya untuk mengelola zakat orang-orang dan mentasarufkan pada orang-orang yang berhak. Maka mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Kenapa harus diberikan zakat? Ini adalah pembelajaran yang penting bagi mereka. Kita tunjukkan bahwa Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga mereka merasa mantap untuk beragama Islam atau memeluk Islam dan menjalankan semua syariatnya. Yang kelima adalah khorim, anak-anakku. Khorim itu orang yang punya hutang yang banyak dan tidak mampu untuk mengembalikan. Semoga kita saja tidak termasuk golongannya. Ini berhak juga menerima zakat. Kemudian rikop itu budak hamba saya. Ini juga berhak mendapatkan zakat. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian jauh, musafir misalkan, terus kemudian kehabisan bekal, itu boleh kita berikan zakat karena mereka berhak untuk menerima zakat. Kemudian fisabilillah itu orang yang berjalan atau berjuang untuk kepentingan agama Islam, itu juga berhak mendapatkan atau menerima zakat. Itu anak-anakku gambarannya, pentasarufannya. Kita membayar, siapa yang wajib, berapa besarnya, dikumpulkan untuk siapa, jelas oleh Islam. Hikmah zakat itu setidaknya ada 6. Yang pertama, sebagai ucapan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Allah memberikan nikmat kepada kita yang sangat luar biasa, anak-anak sekalian. Tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, lebih pada saat ini. Sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita bernafas dengan normal, tidak membutuhkan bantuan oksigen. Ini adalah nikmat Allah yang tiada tara. Andai kata kita bernafas pada saat ini, semoga saja kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Pada kondisi pandemi ini, bayangkan saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit karena COVID. Mereka harus bernafas dengan bantuan oksigen. Berapa harga yang harus dikeluarkan hanya untuk bernafas, yang selama ini kita nikmati secara gratis. Berapa dia harus membayar satu tabung oksigen misalkan per hari yang harus dia gunakan untuk bantuan bernafas. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta. Kalau bayangkan ini seumur hidup kita menggunakan bantuan tabung oksigen, berapa miliar, berapa triliun yang kita keluarkan uang dari kita. Itu mungkin tidak kita sadari pada saat ini, dan itu adalah yang patut kita syukuri. Syukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Misalkan wajing. Alhamdulillah. Itu bersyukur juga dalam bentuk lisan. Nah, kalau misalkan kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, kita juga wajib bersyukur. Tidak hanya mengucap alhamdulillah, tetapi kita syarufkan harta kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan itu diwajibkan oleh Allah. Allah tidak meminta semua harta kita, tidak meminta separuh harta kita, tidak seperempatnya pun tidak, sepersepuluhnya bahkan tidak. Allah hanya meminta kita untuk mengeluarkan zakat hanya sebesar berapa, anak-anak? 2,5% dari apa yang kita miliki jika
itu memenuhi nisab, memenuhi syaratnya, ya, hanya 2,5%. Misalkan 1 juta hanya berapa? 25.000 dari 1 juta yang harus dikeluarkan dari harta kita. Untuk beli pulsa aja kurang itu kalau 1 bulan hanya 25.000 kalau harta kita 1 juta. Untuk apa? Bukan semata-mata untuk ini memaksa kita untuk menolak, tidak. Tetapi bisa jadi ada hak-hak orang lain yang terbawa oleh penghasilan kita, yang tidak sengaja kita ambil hak itu dan harus kita tasarrufkan, kita kembalikan pada mereka. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan zakat sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Ya. Jadi sifat-sifat itu harus kita perangi, karena nanti akan merusak ukhuwah Islamiyah. Caranya bagaimana? Zakat yang bisa diterima oleh semua orang. Kemudian untuk pribadi kita itu akan menolak bala, akan dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada ceritanya orang yang gemar berzakat itu hartanya akan tambah berkurang sedikit dan makin hilang. Tidak ada ceritanya. Orang yang gemar berzakat malah hartanya akan bertambah, karena di situ akan dibuka pintu-pintu rizki oleh Allah, sebagaimana janji yang sudah disampaikan oleh Allah. Kemudian menolong orang-orang yang lemah dan kesusahan. Dan yang keenam, menumbuhkan cinta kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga gap antara si kaya dan si miskin, jurang pemisah ini akan semakin hilang, semakin dekat, dan tentunya kita nanti akan bisa bersaudara, bisa berinteraksi dengan mereka tanpa ada jurang pemisah terkait dengan harta. Anakku sekalian, hikmah zakat fitrah yang demikian mendalam, demikian berarti baik secara pribadi maupun secara sosial, maupun baik hubungan kita terhadap Allah. Maka tentunya ini bisa menumbuhkan kesadaran kita semuanya untuk menunaikan zakat. Dan jangan lupa, kita harus berniat. Niatnya sudah ada di buku kalian masing-masing. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradha lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh diucapkan lisan, boleh disimpan dalam hati, namun semua atau segala sesuatu yang kita jalani, kita laksanakan harus diawali oleh niat. Ya. Jadi segala sesuatu itu akan dihitung pahalanya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kurang lebihnya itu anakku sekalian, tidak terasa ya, sudah hampir 45 menit ya, kita bertatap muka semacam ini ya. Meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, kita bisa tatap muka secara daring, tapi tidak mengurangi makna esensi dari pelaksanaan pesantren Ramadan atau pondok Ramadan yang dilaksanakan di sekolah kita. Anak-anak yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita, dan kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, saya bagi, saya review berkaitan dengan zakat. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kupas, tidak bisa kita
diskusikan dalam waktu yang sesingkat ini. Nanti ketika mungkin ada diskusi, kemudian ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan pada Bapak Ibu guru agamanya masing-masing sesuai dengan grup komunikasi yang sudah dibangun selama ini. Kalau misalkan tadi ketika saya menyampaikan ada hal-hal yang tidak sesuai, maka itu mungkin kesalahan muncul dari diri pribadi saya, anak-anakku sekalian. Tapi kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya itu, anak-anakku sekalian, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ibadah saum Ramadan kita dari awal sampai akhir nanti diridhai oleh Allah, diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan pondok Ramadan atau pesantren Ramadan ini akan banyak mewarnai dan banyak juga memberikan pemahaman, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.